Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first, I would like to introduce my name. My name is Fadli Hidayat. I was from English Education Class B in Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Now, I would like to tell you about concept religion in Indonesia. Okay, let's go to this topic. The first, in Indonesia is free to embrace religion. Okay, in accordance with Indonesian Constitution Government, in Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 28E ayat 1, he say, everyone is free to embrace religion and worship according to this religion, choose education and teaching, choose work, choose citizenship, choose a place to live in the territory of the country and live it, and return. Next is in Undang-Undang Dasar nomor 29 ayat 1 sampai 2. The first is number 1. He say, the state based on the Almighty God. Number 2, the state guarantees the independence of each population to embrace their respective. So, the next is, I would like to tell you about Islam, Muslim in Indonesia. The country of Indonesia is the territory with the most Muslim. Okay, the territory of Indonesia, the country of Indonesia is the country with the most Muslim population in the world. Mungkin banyaknya sekitar 225,25 million people, or around 87,2% of the total population in Indonesia has embraced to Islam. In Indonesia, we have to free to embrace religion, such as I say in the first. This is diatur di dalam Undang-Undang Dasar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, so in Indonesia have many religion. This religion is in religion group, I choose Islam, Protestant, Catholic, Hindu, Buddha, Konghucu. Okay, for presentation is Islam is 87,2%. So then next is Protestant is 6,9%. The next is Catholic 2,9%. The next is Hindu 1,7%. The next is Buddha 0,7%. Then the last is Konghucu 0,05%. So in Indonesia, we can see how Indonesia say to embrace, free to embrace religion. They give with the real to this. The next in Indonesia,
We can found Islamic school from basic to the heights. So this is, we can see this like madrasah or ME or like a pesantren. And then Islam has carved a long story in Indonesia, for royal era to republic era as it's now. Jadi Islam ini sudah banyak perjalanannya di Indonesia, mulai dari zaman kerajaan sampai dari republik seperti kita sekarang ini. Kalau kita tilik atau kita lihat lagi, kita ulas mengenai sejarah, pada awalnya di Indonesia itu agama mayoritasnya bukanlah Islam, melainkan sebelum masuknya Islam dulu kebanyakan mereka beragama Hindu dan Buddha. Selain itu juga ada yang beragama Kristen. Nah, untuk agama Islam ini sendiri merupakan agama yang dibawa oleh pedagang. Namun siapa sangka agama yang dibawa oleh pedagang ini berkembang luas menjadi seperti saat ini, sampai 87% lebih penduduk Indonesia mengikut atau menganut agama Islam. So, jadi sedikit saya jelaskan kembali bahwa di Indonesia itu kita dinyatakan bebas untuk mempercayai agama seperti yang teratur dalam perundang-undangan atau peraturan Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana tepatnya pada Undang-Undang Dasar nomor 28E ayat 1, yaitu semua orang bebas untuk memeluk agama, dinyatakan pada ayat yang ke-1. Kemudian dilanjutkan pada Undang-Undang Dasar nomor 29 ayat 1 dan ayat 2, di mana pada ayat 1 dijelaskan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua dijelaskan lagi bahwa orang Indonesia bebas untuk memilih agama mereka atau untuk mempercayainya. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Islam itu sangat banyak di Indonesia jumlahnya, dan Islam di Indonesia merupakan popularitas Islamnya terbesar di dunia untuk penduduknya, dibandingkan seperti negara-negara yang seperti kita ketahui seperti Arab dan sebagainya, dan yang mana di Indonesia itu adalah agama yang dengan penduduk yang terbanyak menganut agama Islam di Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk di Indonesia itu sendiri, sementara di Indonesia itu dikatakan bebas untuk memeluk agama, tetapi pada penduduk Indonesia itu sendiri kebanyakan menganut agama Islam, yang mana terlihat pada sebuah grafik yang sudah ada di dalam PowerPoint, diperlihatkan bahwa Islam itu jumlah popularitasnya adalah 87,2%. Kemudian untuk agama Protestan itu sendiri adalah 6,9%.
diikuti oleh Katolik 2,9%, kemudian Hindu 1,7%, kemudian dilanjutkan Buddha 0,7%. Konghucu itu sedikit ya, 0,05%. Baiklah, saya pikir hanya itu yang akan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you to you all. Stay safe and stay in your home. Bye bye.